Selamat datang kembali. Hari ini di penghujung tahun 2025 kita akan membahas sebuah perdebatan yang kembali panas, sebuah gagasan yang bisa secara fundamental mengubah cara Anda berpartisipasi dalam demokrasi lokal. Ya, kita bicara soal wacana mengembalikan pilkada ke DPRD. Tepat. Jadi bukan lagi pemilihan langsung oleh rakyat. Dan ini bukan cuma perdebatan teknis pemilu ya. Ini menyentuh langsung ke jantung hak politik kita. Di satu sisi, ada klaim kalau sistem yang sekarang ini sudah rusak parah. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran kalau solusi yang ditawarkan itu justru sebuah kemunduran demokrasi. Nah, untuk membahas ini kita punya dua sumber kunci. Satu dari Kompas.com yang menguraikan argumen ideologis dari Wakil Ketua Umum PAN, Edi Suparno. Oke. Dan satu lagi dari tribuntimur.com. Nah, yang ini lebih ke argumen finansial dan juga peta dukungan politik di baliknya. Tepat. Jadi misi kita hari ini bukan cuma melaporkan siapa bilang apa. Kita akan coba bongkar logikanya. Apa benar sih pilkada langsung ini jadi biang kerok begitu banyak masalah? Dan apakah kembali ke DPRD itu obatnya? Atau justru membuka kotak Pandora baru? Nah, itu dia. Dan yang terpenting, apa artinya semua ini bagi Anda sebagai pemegang kedaulatan di Republik ini? Oke, mari kita mulai dari diagnosisnya dulu. Para politisi yang mendorong perubahan ini kan mengklaim kalau sistem pilkada langsung yang kita banggakan selama ini ternyata punya 3 penyakit kronis. Betul. Dan katanya makin parah. Makin parah ya? Sumber kita dari Kompas.com yang mengutip Edi Suparno menjabarkannya dengan, cukup jelas. Penyakit pertama yang paling sering kita dengar itu politik uang. Ah, klasik. Klasik, tapi ini sudah jadi sistemik katanya. Frasa yang dipakai di sumber itu tajam sekali. Masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako. Jadi bukan lagi soal visi misi ya? Bukan lagi. Esensi kompetisi gagasan itu hilang. Terdegradasi jadi sekedar transaksi jual beli suara sesaat. Pendidikan politiknya jadi, mati suri. Saya jadi mikir, ini pilkada langsung yang menciptakan politik uang atau cuma membuatnya jadi lebih kelihatan dan masif? Soalnya praktik ini kan sebetulnya udah lama ya. Itu pertanyaan bagus. Argumennya begini. Model pemilihan langsung dengan basis pemilih yang jutaan orang itu bikin biaya politik meroket. Masuk akal. Untuk menjangkau semua orang, butuh logistik raksasa. Ujung-ujungnya, jalan pintas termudah, ya politik uang. Jadi bisa dibilang, sistem ini menciptakan ekosistem yang subur banget buat praktek itu. Nah, ini nyambung ke penyakit kedua, politik dinasti. Nah, ini ironis. Dulu kan kita kira pemilihan langsung bakal membuka pintu buat siapa saja yang kompeten, bukan cuma elit lama. Ternyata kebalikannya. Yang punya modal raksasa dan jaringan kuat, yang seringkali keluarga petahana itu, justru yang paling diuntungkan. Sistem berbiaya tinggi ini malah jadi tembok penghalang buat calon potensial yang tidak punya darah biru politik atau uang tak terbatas. Jadi sirkulasi elitnya macet total. Tepat. Lalu, penyakit ketiga. Ini senjata pamungkas kalau visi misi sudah tidak laku lagi. Politik identitas. Ini yang paling bahaya. Betul. Intensitasnya disebut meningkat tajam. Sentimen suku atau agama dipakai untuk membelah masyarakat demi elektabilitas. Ini luka yang paling susah disembuhkan loh setelah pilkada selesai. Dan ini bukan cuma keluhan 1-2 orang ya. Sumber kita yang kedua dari tribuntimur.com juga mengkonfirmasi ini. Politisi Gerindra Prasetyo Hadi bilang sistem sekarang punya banyak sisi negatif. Benar. Jadi ada semacam konsensus di antara beberapa faksi politik kalau sistem ini, terlepas dari niat baiknya dulu, sudah menghasilkan dampak yang cukup destruktif. Oke, jadi jika diagnosisnya 3 penyakit tadi, politik uang, dinasti, dan identitas, maka resepnya kembali ke DPRD. Tapi yang menarik, mereka nggak membingkainya sebagai solusi teknis saja. Nah, di sini perdebatannya jadi sangat filosofis. Gimana tuh? Edi Suparno dari PAN di sumber Kompas.com itu secara eksplisit mengaitkan usulan ini dengan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tepat. Logikanya, memilih pemimpin melalui para wakil rakyat di DPRD itu adalah manifestasi dari musyawarah mufakat. Ini dianggap cara berdemokrasi yang lebih otentik, lebih sesuai dengan jiwa bangsa gitu. Tunggu dulu, ini bisa dilihat sebagai justifikasi saja kan? Pakai Pancasila untuk melegitimasi langkah yang intinya mengambil hak pilih langsung dari rakyat.
Apa ini benar-benar soal kembali ke ideologi atau cuma retorika untuk membungkus kepentingan politik? Tentu saja, skeptisisme seperti itu ada. Para penentang gagasan ini pasti akan berargumen persis seperti itu. Tapi dari sudut pandang pendukungnya, ini adalah koreksi. Demokrasi kita dianggap terlalu liberal, terlalu kebarat-baratan. Jadi melupakan esensi musyawarah? Betul. Dan mereka juga siap kalau ada gugatan hukum. Sumber kita menyebutkan mereka yakin usulan ini konstitusional. Dan kalau undang-undangnya diubah, ya silakan saja diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Buat kita, buat Anda sebagai pendengar. Oke lah, anggap argumen soal penyakit demokrasi itu valid. Tapi obatnya ini kan seperti amputasi. Benar. Hak Anda untuk mencoblos langsung gubernur atau bupati itu bakal hilang. Dan sumber kita bahkan mengakui kalau ini pil pahit. Betul sekali, kutipan dari politisi PAN itu jujur banget. Dia mengakui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, pasti akan ada reaksi keras. Jadi ada trade-off yang besar ya? Sangat besar. Di satu sisi ada janji efektivitas, efisiensi, demokrasi yang lebih berkualitas. Di sisi lain, prinsip partisipasi langsung yang dikorbankan. Saya mau tekan poin ini sedikit. Argumen bahwa DPRD akan menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas apa ada jaminannya? Bukannya ini cuma memindahkan lokasi politik uang? Nah, itu dia. Kalau tadinya calon harus menyuap ribuan pemilih pakai sembako, sekarang dia cuma perlu meyakinkan beberapa puluh anggota dewan kan? Secara matematis bukannya itu malah lebih gampang dikorupsi? Itu adalah kritik paling tajam untuk gagasan ini. Dan jujur, pendukungnya belum kasih jawaban yang memuaskan. Teorinya sih, anggota DPRD itu kan orang-orang terdidik secara politik yang akan memilih berdasarkan program bukan amplop. Teorinya? Tapi prakteknya, kita tahu persis transaksi di tingkat parlemen juga sangat rentan terjadi. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah politik uang akan hilang, tapi apakah ia hanya akan berubah bentuk jadi lebih elitis dan terselubung? Oke, jadi ini bukan cuma soal ideologi atau filosofi ya. Ternyata ada argumen yang jauh lebih membumi yang bisa kita lihat angkanya langsung di APBD, soal biaya. Betul, mari kita bicara soal uang. Berapa sih sebenarnya harga yang harus kita bayar untuk pesta demokrasi pilkada serentak ini? Angkanya bakal bikin Anda kaget. Sumber kita dari tribuntimur.com mengutip data Kemendagri menyebutkan total anggaran untuk pilkada serentak 2024 saja itu mencapai lebih dari 41 triliun. 41 triliun? Wow, itu angka yang sangat abstrak ya. Bisa kita coba kasih konteks nggak? Bisa. Mari kita pecah dulu. Dari 41 triliun itu, bagian terbesarnya sekitar 28,75 triliun itu untuk KPU di daerah-daerah. Untuk teknis pemilu ya, surat suara, logistik, honor. Tepat. Lalu sekitar 8,55 triliun untuk Bawaslu sebagai wasitnya. Sisanya hampir 4 triliun untuk pengamanan dari Polri dan TNI. Oke. Nah, sebagai perbandingan, 41 triliun itu setara dengan membangun ratusan kilometer jalan tol baru. Atau mendirikan puluhan rumah sakit modern standar internasional. Wah, jadi ada opportunity cost atau biaya peluang yang sangat-sangat besar. Uang yang bisa dipakai untuk bangun infrastruktur habis untuk satu putaran pemilihan. Tepat. Argumen ini sangat kuat. Dan yang lebih menarik lagi adalah cara pemerintah mengelola beban fiskal raksasa ini. Gimana tuh? Di sumber sebutkan, pemerintah pusat meminta Pemda untuk mencicil biayanya. Jadi, 40% dari total anggaran itu diambil dari APBD tahun 2023. Tahun sebelumnya? Betul. Dan sisanya yang 60% baru dari APBD 2024. Ini menunjukkan biayanya saking gedenya, 1 tahun anggaran saja nggak cukup. Bebannya terasa bertahun-tahun bagi keuangan daerah. Jadi, dengan angka 41 triliun itu, kita bisa lihat ya keluhan soal ongkos politik ini bukan gimik politik. Ini benar-benar soal beban fiskal yang nyata. Tentu. Argumen efisiensi ini mungkin adalah peluru paling tajam yang dimiliki para pendukung gagasan kembali ke DPRD. Ketika argumen filosofis bisa diperdebatkan tanpa akhir, angka 41 triliun ini fakta dingin yang sulit dibantah. Pertanyaannya jadi pragmatis ya. Apakah demokrasi langsung ini sepadan dengan harganya? Nah, itu dia. Oke, kita udah punya diagnosisnya, resep obatnya, dan argumen finansial yang sangat konkret. Sekarang, mari kita lihat arena politiknya. Siapa saja pemainnya? Apa ini gagasan yang didukung luas di parlemen?
Peta politiknya sangat terpolarisasi. Sumber dari tribuntimur.com melukiskan gambaran yang cukup jelas. Ada satu blok yang solid dan vokal mendukung pengembalian Pilkada ke DPRD. Siapa saja mereka? Isinya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, lalu Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PAN. Melihat komposisinya itu PKB, Golkar, Gerindra, PAN, apakah ada benang merah ideologis? Atau ini murni pragmatisme saja yang menyatukan mereka? Ini observasi yang bagus. Sulit sih menemukan satu benang merah ideologis yang kaku. Kayaknya ini lebih ke koalisi pragmatis. Mungkin ada kalkulasi kalau dengan sistem di DPRD, di mana mereka punya kursi signifikan, kontrol terhadap pemilihan kepala daerah jadi lebih besar dan terprediksi. Jadi ini soal kekuasaan dan efisiensi politik partai? Sepertinya begitu. Nah, di seberang mereka ada blok penolak yang juga nggak kalah solid. Siapa yang berada di sisi penolak? Yang paling vokal dan konsisten menolak adalah PDI Perjuangan. Argumen mereka jelas, berpegang pada prinsip, kedaulatan itu di tangan rakyat. Dan hak memilih langsung itu manifestasinya? Betul, bagi mereka, mencabut hak ini adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Jadi kita punya dua kutub yang berseberangan. Tapi politik kan jarang hitam putih. Ada yang coba cari jalan tengah nggak? Ada, dan ini mungkin salah satu proposal paling menarik dalam perdebatan ini. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Oke, PKS posisinya gimana? Mereka nggak ambil posisi ekstrim menolak atau menerima sepenuhnya. Mereka mengajukan apa yang disebut sistem hibrida. Hibrida, maksudnya gimana tuh cara kerjanya? Jadi, proposal PKS itu membedakan mekanisme pemilihan berdasarkan karakteristik wilayah. Untuk pemilihan wali kota di daerah perkotaan, mereka usul agar tetap dipilih langsung oleh rakyat. Oke, jadi kota tetap langsung? Tapi untuk pemilihan bupati di daerah kabupaten, mereka setuju untuk dikembalikan ke DPRD. Wah, itu proposal yang sangat spesifik ya. Ini bikin kita bertanya, apa logikanya? Kenapa bupati dan wali kota harus dibedakan? Nah, sumber kita tidak merincinya. Tapi ini membuka ruang spekulasi yang menarik. Mungkin PKS melihat penyakit demokrasi seperti politik uang dan dinasti itu lebih akut di wilayah kabupaten yang luas. Sementara di kota, pemilihnya dianggap lebih melek informasi ya? Bisa jadi. Pemilih urban dianggap lebih mampu menahan politik transaksional, jadi pemilihan langsung masih relevan. Atau ini bisa juga strategi politik cerdas untuk mencoba mengakomodasi kedua kutub perdebatan. Jadi setelah kita bedah semua ini, jelas kita berada di sebuah persimpangan krusial. Di satu sisi ada argumen kuat didukung data, termasuk data 41 triliun itu, bahwa sistem saat ini menghasilkan demokrasi yang mahal dan berkualitas rendah. Tapi di sisi lain, obat yang ditawarkan terasa sangat radikal. Mencabut hak pilih langsung yang sudah jadi bagian dari identitas politik kita pasca reformasi. Ringkasannya tepat seperti itu. Ini benturan antara dua nilai yang sama-sama penting nih. Nilai pragmatisme, efisiensi, dan kualitas pemerintahan. Diadu dengan nilai idealisme, partisipasi publik, dan kedaulatan rakyat. Tidak ada pilihan yang mudah di sini. Setiap pilihan punya konsekuensi dan risikonya sendiri. Sebagai penutup, mari kita kembali ke proposal hibrida dari PKS tadi. Meskipun sumber kita tidak menjelaskannya, proposal itu sendiri membuka sebuah ruang berpikir yang penting kan? Benar sekali. Gagasan untuk membedakan perlakuan antara kabupaten dan kota itu secara implisit mengatakan bahwa demokrasi mungkin bukan konsep satu ukuran untuk semua. Nah, ini meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika masalahnya memang berbeda antara wilayah, apakah solusinya juga harus berbeda? Apa yang mendasari pemikiran PKS itu? Apakah ini soal karakteristik sosiologis pemilih antara urban dan rural? ataukah ini pengakuan bahwa politik dinasti dan patronase memang lebih mengakar kuat di kabupaten, sementara isu di perkotaan mungkin lebih kompleks? Dan ini memicu pertanyaan yang lebih besar lagi. Jika kita setuju solusinya bisa disesuaikan, apakah model hibrida PKS satu-satunya pilihan? Atau adakah model-model lain yang belum kita eksplorasi, yang bisa menyembuhkan penyakit demokrasi tanpa harus mengamputasi hak pilih rakyat secara total? Sebuah pemikiran yang layak kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.